Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, thumma amma ba'd. Takribul usul ila salasatil usul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Wasalna indal ibadah as-salisa, ibadah yang ketiga. Yang pertama kemarin ibadah apa? Ya, ibadah doa, kemudian ibadah khauf dan roja, ya kan? Kemudian yang ketiga, macam-macam ibadah hati yang ketiga adalah al-khusyu'. Halaman berapa? 85. Yang ketiga adalah ibadah khusyuk. Al-khusyu'u wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan khusyuk. Apa itu khusyuk? Wal khusyu'u qila huwa qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wadzulli. Khusyuk itu adalah kondisi hati dalam keadaan on di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri di hadapan Allah taala. Inilah yang disebut dengan khusyuk. Hatinya on, bukan off. Hatinya dikhususkan ya on hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan khusyuk itu apa? Huwa dzullu wat tawadhu'u lillahi Subhanahu wa taala. Khusyuk itu adzul, merendahkan diri, wat tawadhu'u lillah, dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla hadza aqrab, dan pengertian ini yang lebih dekat. Fa innal khusyu'a fil Qur'an, karena sesungguhnya kata-kata khusyuk di dalam Al-Qur'an warada ala ma'anin, memiliki beberapa makna-makna, minha, di antaranya. Di antara makna khusyuk yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah az-zullu, yakni menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi wa khasha'atil aswatu lirrahman, dalam surat Thaha ayat 108, yakni mengkhusyukkan, melirihkan, merendahkan suaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2, wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah mereka pada hari tersebut dalam keadaan khashi'ah, khusyuk. Yang kedua, at-tawadhu. Khusyuk di dalam Al-Qur'an terkadang memiliki makna tawadhu. Mana yang pertama tadi adzul, merendahkan diri, menghinakan diri. Yang kedua, khusyuk memiliki makna tawadhu. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yani salat itu berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang tawadhu, yang khusyuk, yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah taala. Fa anta tudzillu lillah, maka ketika engkau merendahkan diri di hadapan Allah taala, wa tatawadhu li'azamatihi, dan tawadhu merendahkan diri kita karena keagungan Allah taala, wa takunu khashi'an amam Allah, maka engkau akan khusyuk di hadapan Allah taala. Maka di antara tipsnya khusyuk
Rendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Khasyian fi sholatik, khusyuk ketika sholat. Wa fi du'aik, khusyuk ketika berdoa. Wa fi hayatika kulliha, kehidupan kita usahakan dalam keadaan khusyuk. Jadi nggak ribut-ribut, orangnya anteng, kalem, cool down, tapi smart, cerdas, ya. Bukan berarti pendiam yang nggak ada isinya, bukan. Khusyuk, tenang. Dalilan mutataminan, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. La tataraffa wa la tatakabbar, tidak sombong dan tidak meninggikan dirinya. Kenapa kita manusia tidak boleh meninggikan diri atau menyombongkan diri? Li'annaka abdun dha'ifun lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena engkau wahai manusia hamba Allah yang dhaif, lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza hadiyul muslim, dan inilah tuntunan bagi orang muslim. Tajiduhu mustaqinan lillahi azza wa jalla. Waalaikumsalam. Tenang, khusyuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yataqarrabu ilallahi bi khusyu'ihi. Yani kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah khusyuk ini. Jadi khusyuk itu ibadah hati. Fal khusyu'u lillah, khusyuk kepada Allah. Wat tawadu'u lahu, tawaduk kepada Allah. Wat tadzalluli lahu, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ibadah ini semua adalah ibadah yataqarrabu bihal abdu li rabbih. Ibadah dalam rangka taqarrub, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berdoa, ini adalah ibadah hati kepada Allah Ta'ala. Ketika kita menaruh harapan tinggi kepada Allah, ini adalah ibadah. Ketika kita takut kepada Allah, cemas jangan sampai amalan kita tidak terima, ini adalah ibadah agung di sisi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, khusyuk, tenang, tawadu, merendahkan diri kepada Allah, tidak sombong. Ini adalah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad arrafa Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Syekh Utsaimin memberikan pengertian tentang tawadhu, yang mana tawadhu itu az-zullu wat tatamunu li'azamatillah, merendahkan diri di bawah keagungan, terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yastaslimu liqadaihil kauni wasyar'i, di mana ia pasrah, serahkan semuanya atas qada, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik qada kauni maupun qada syar'i. Qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kita baru selesai hari ini tafsir surat Al-Mu'minun. Allah Ta'ala telah benar-benar memberikan statement qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang mukmin. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang telah kita bahas sifat-sifat orang mukmin yang menang, yang beruntung. Yang pertama adalah mereka yang khusyuk ketika salat di hadapan Allah Ta'ala. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sesak, sempit, terhimpit, maka solusinya mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sabar yang tadi kita bahas, sabar atas
jalan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah, sabar menerima ketetapan Allah yang tidak mengenakkan. Maka kita harus sabar diiringi dengan sabar dan juga salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Karena kedua hal tersebut, sabar kemudian salat itu nggak bisa dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ya gampang memang ketika menasihati sabar, tapi ketika tertimpa maka saya harus kuat, saya harus sabar karena ini di dunia ini hanya sementara, tidaklah lama. Ujian di dunia ini tidaklah sebanding dengan kelak siksaan di akhirat. Dengan betapa besarnya reward pahala ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Sehingga hal ini memotivasi kita untuk senantiasa dalam keadaan khusyuk, merendahkan diri, tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis-menangis di hadapan Allah taala, menambah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulluha ayatun tadullu ala annal mu'mina yanbahi an yakhsha'a lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua ayat-ayat tadi yang telah kita baca itu memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang mukmin bahwasannya seharusnya dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita harus mengiringinya dengan ibadah khusyuk kepada Allah Ta'ala. Wa an yarallaha minhu dhulla wat tawadu'a. Memandang kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hamba ini adalah hamba yang rendah, yang hina di hadapanmu ya Allah, sehingga kita tawadhu, merendahkan diri kepada Allah. Wa idza ra'allahu minka tadallul. Kalau kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala kalau kita ini rendah, kalau kita ini hina di hadapan Allah Ta'ala, maka wa idza ra'allahu minka tadallul lahu wa adamut takabburi rafa'aka. Kalau kita tawaduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, tidak sombong kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kedudukan dan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau dengan sesama manusia, bukan berarti kita rendah diri, bukan, tapi rendah hati. Kalau rendah diri itu negatif. Merasa diri ini insecure, akhirnya gak mau berbuat, gak mau bergaul, gak mau bersosialisasi. Ini tercela. Ingat, rendah diri dengan rendah hati beda. Kalau rendah hati ini akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Kalau rendah diri ini akhlak tercela, perbuatan yang buruk. Karena kalau sudah merasa rendah diri dengan sesama manusia, maka gak mau berbuat baik akhirnya. Saya nggak bisa kok. Saya sudah belajar mengaji, kemudian di kompleknya belum ada yang bisa mengaji, rendah diri, insecure, nggak mau ngajarin ngaji. Maka ini sifat tercela. Maka kita bismillah mengajarkan dengan mengharap ridho, rojaan kepada Allah Ta'ala, rohbatan wa rohbatan kepada Allah Ta'ala, mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terima. Bismillah diajarkan, bukan insecure atau kemudian rendah diri. Tapi kita tetap tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rendah diri di hadapan manusia jangan, nanti kita diinjak-injak. Ya, kita mengangkat atau membikin agar kita tidak insecure dengan apa? Iringi dengan akhlak mulia dan juga ilmu yang bermanfaat. Sehingga Allah angkat derajat tak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwasannya yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala siapa? Orang yang beriman
dan orang yang memiliki ilmu. Nah, ini derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tampakkan diri kita hina, rendah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-izzu izaruhu, kemuliaan adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u ridauhu, dan sombong adalah selendangnya Allah taala. Faman yunazi'uni adzabtuhu. Barang siapa yang ambil pakaiannya Allah, pakaian apa? Sombong itu hanya sifatnya Allah taala, yang layak yang hanya dimiliki oleh Allah taala. Maka barang siapa yang ikut-ikutan memiliki, menghiasi dirinya dengan kesombongan, maka Allah Ta'ala akan menyiksanya. Karena apa? Sombong itu hanya Allah Ta'ala, karena Allah Maha Agung, tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau sebagai manusia baru punya ilmu seupil saja kemudian sombong, maka ini tidak layak. Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidaklah memberikan ilmu kepada kita kecuali sedikit aja. Orang yang paling pintar sekali di dunia ini, alim allama misalnya, itu baru ilmu sedikit saja yang Allah Ta'ala berikan. Maka tidak ada alasan untuk kita mengambil pakaian Allah Ta'ala dengan menggunakan sombong sebagai pakaian kita. Maka all in adzabtuhu, aku akan menyiksanya. Karena sombong tidak mau berdoa. Berdoa Ki, berdoa minta sama Allah. Enggak, saya berdoa enggak pernah dikabulkan kok. Ini orang sombong, tidak mau minta kepada Allah Ta'ala. Maka akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Hidupnya susah di dunia dan akhirat. Maka kesombongan janganlah kita jadikan pakaian atau hiasan akhlak kita. Karena sombong hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man tawadhu'a lillahi takhasyu'an." Barang siapa tawadu kepada Allah Ta'ala selaya dia khusyuk, rafa'ahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat. Wa man tatawala ta'azzuman, dan barang siapa yang sombong mengunggulkan dirinya, wada'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah akan menghukumnya di hari kiamat. Wa'lam annal khusyu'al haqiqiyyah, ketahuilah bahwasannya khusyuk yang hakiki, khusyuk yang benar itu seperti apa? Laisa khusyu'ul badan wa innama khusyu'ul qalb. Khusyuk yang benar adalah bukan hanya khusyuk badan kita, tapi juga khusyuk hatinya. Terkadang anak-anak, kalau anak TK SD, ayo siapa yang paling anteng nanti pulang duluan. Karena mengendalikan anak TK, anak SD, oh luar biasa. Diam anak-anak, tidak ada yang bisa diam. Lari itu Ahmad sama Faruk. Ya namanya anak-anak ya. Makanya guru SD, guru TK itu luar biasa sabarnya. Karena ngatur anak orang banyak sekali. Yang satu dikasih diam, satunya lari. Satunya disuruh duduk manis, satunya teriak-teriak. Ya. Akhirnya apa? Ayo, siapa yang duduk manis boleh pulang duluan. Atau dapat hadiah dari bu guru. Maka kemudian anak-anak akan mau dapatkan hadiah. Dia akan khusyuk, anteng, ya. Kelihatan di tubuhnya khusyuk, dalam hatinya berpikir, saya ini sudah paling anteng gak ya, biar saya tidak dikalahkan temanku, dapat hadiah. Jadi badannya khusyuk, pikirannya belum. Jadi konteks khusyuk yang hakiki adalah bukan hanya khusyuk badannya, tapi hatinya juga khusyuk. Walaisal khusu'u fis salati faqat bal fi sairil awqat. Dan khusyuk ini bukan hanya ketika sholat, tapi di seluruh waktu-waktu yang kita miliki. Sehingga
Waktu-waktu kita ini kita gunakan dalam kehusyuan kepada Allah Ta'ala. Ketika belajar ya khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berikan ilmunya gampang untuk memahami. Coba kalau kita belajar, kemudian dalam hati ini ada secuil saja sifat atau sikap takabur, merasa sombong diri. Saya kan sudah pernah belajar ini, diulang-ulang lagi, panik. Makanya yang namanya kalau kita ikut training atau belajar-belajar yang berbayar, workshop kah istilahnya, training kah, daurah kah, itu biasanya dibilang kosongkan gelas. Kosongkan gelas ini adalah sebagai bentuk filosofi dari khusyuk itu. Manakala dalam diri kita ada secuil sebiji darah kesombongan, tidak akan masuk itu ilmu. Makanya selalu coachnya bilang kosongkan gelas. Karena kalau gelas itu sudah penuh, botol ini sudah penuh, kita isi pun akan tumpah keluar, nggak ada yang masuk, nggak ada yang masuk. Atau nggak kosong, cuma sisa segini, masih ada sombongnya 1/4 lah misalnya. Ya, dari satu utuh masih ada 1/4 kesombongannya segini. Ini masih ada, sudah terisi kesombongan, ini dikosongkan dikit. Akhirnya yang masuk berapa? Ya segini ini yang masuk. Nggak bisa menerima ilmu secara utuh. Menerima manfaat dari tadabbur ayat-ayat Quran yang telah kita kaji, materi akidah yang kita pelajari bersama. Karena apa? Ada dalam diri ini takabburan wa ta'azzuman. Begitu juga dalam menerima nasihat, ya. Ketika orang susah sekali menerima nasihat, merasa diri paling benar. Ini takabur. Enggak, saya sudah benar kok. Saya sudah benar. Dalam mendidik anak saya sudah benar. Gak mau terima masukan. Padahal keras luar biasa. Akhirnya anak bukannya disiplin, tegas, tapi keras. Akhirnya anak ikut keras. Kemudian susah diarahkan. Gak apa-apa, kuat. Ahmad kuat, Faruk kuat. Kuat. Ya Allah, gak bakso turun yang sakit. Mana yang sakit? Ini, bakso turun, insya Allah. Nah, tabrakan nih ya. Iya. Ya udah, mainnya harus tenang, gak boleh lari-lari nabrak gini, sakit kan? Iya, ditolong adiknya, ditolong. Ya, itu konsekuensi. Oke. Halas lah saya intabi hada hadir. Halas ijlis. Jadi kita kosongkan dalam diri kita secuil atau sebiji kesombongan, hilangkan sehingga mudah untuk menerima ilmu, gampang untuk nasihat itu masuk ke dalam hati kita. Wala rubbama ra'aita rajulan husnus siyab. Andai kata kita melihat seorang laki-laki yang pakaiannya bagus, rapi, necis, jamilul hay'a, performnya Masya Allah, lakinnahu fi qalbihi minal khusyu'i syai'ul katsir. Akan tetapi dalam hatinya nggak memiliki ketenangan, nggak memiliki kehusyuan. Wal aksu bil aks, atau sebaliknya ada orang yang tampilan luarnya nggak terlalu rapi tapi ternyata khusyuk, dirinya ini khusyuk. Ijlis la tajri. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib mengatakan, al khusyu'u fil qalbi, khusyuk itu ada di dalam hati.
Antalinaka nafakalir rajulil muslim, yakni berlaku lembut kepada saudara kita sesama muslim. Wa alla taltafita fis shalah, dan ketika salat enggak noleh-noleh. Ini khusyuk sebagaimana yang didawuhkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qala Ibnul Qayyim, Ahmad Ijlis ihda la tarfa saut. Ibnul Qayyim berkata, zakiran ba'da syuaril khusyuk, menyebutkan beberapa contoh-contoh khusyuk. Al khusyu'u huwal istislamu lil hukmaini. Khusyuk itu tunduk patuh pada dua hukum. Yang pertama, ad-dini asy-syar'i, tunduk kepada agama Islam, kepada syariat agama Islam. Dengan apa? Bi'adami mu'aradatihi bi ra'yin aw syahwah, yakni tidak melanggar syariat-syariat Islam dengan mengikuti pendapat pribadi dan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, tunduk pada al-qadari bi'adami talaqqihi bit tasakhuti wal karahiyati wal i'tirad, yakni tidak benci, tidak benci atau tidak suka kepada syariat Islam, tidak berpaling dari syariat Islam. Ini adalah bagian dari khusyuk. Wal ittida'u linadharil haqqi wa huwa ittida'ul qalbi wal jawarih. Ittida' yakni tawadhu terhadap al-haq, kebenaran, yakni hati ini tunduk kepada kebenaran sehingga anggota tubuh pun mengikutinya. Wangkisariha linadhari rabbi ilaiha wattila'ihi ala tafasili ma fil qalbi wal jawarih. Wa khauful abdi, takutnya seorang hamba, al-hasil min hada yujibu lahu khusyu'al qalbi la muhala. Jadi kalau misalnya kita sudah tunduk kepada kebenaran, hati dan perkataan perbuatan sejajar, maka ini akan melahirkan kehusyuan hati. Wa kullama kana asyaddu istihdaran lahu kana asyaddu khusyuan. Semakin kita menghadirkan hati kita dalam beribadah kepada Allah, maka khusyuk ini akan lebih banyak didapat. Wa inna ma yufarikul khusyu'a al-qalba idza ghafila an ittila'illahi alaihi wa nadhrihi ilaihi. Kehusyuan itu akan hilang dalam diri kita, dalam hati kita, manakala apa? Manakala kita lalai, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasannya Allah Ta'ala itu mengawasi kita, maka khusyuk ini akan luput, akan hilang dari dalam hati dan juga diri kita. Wa mimma yurisul khusyuk. Apa saja yang bisa menghadirkan atau mewariskan kehusyuan? Yang pertama, an-nadharu fi afati nafsik. Lihatlah pada kekurangan diri ini. Wa amalik, bahwasannya amalku masih sedikit, masih kurang, belum sempurna. Wa hadzal ma'na yaj'alul qalba khashi'an la muhala. Dengan begitu menjadikan hati ini khusyuk. Limutala'ati uyubi nafsihi wa a'malihi wa naqaisihima. Sehingga kita fokus untuk mengecek aib-aib kekurangan diri kita, bukan sibuk fokus ngurusi kekurangan orang lain. Sibuk mengawasi amalan-amalan kita ini sudah benar belum? Sudah lengkap belum? Masih ada kurangnya enggak? Kurangnya apa?
Kurangnya misalnya, oh saya beramal masih ada minal kibari, masih ada takaburnya. Wal ujub, masih ada ujubnya, pamer, sombong. Waria, pengen dipuji, dilihat. Wadok fisidki, nggak jujur. Perbuatan yang kulakukan saya sholat, tapi saya nggak jujur kepada Allah. Wakilatul yakin, dan tidak yakin kepada Allah. Watasyattutin niatnya belum lurus karena Allah. Wa adami iqa'il amal ala wajhin yardahu Allah ta'ala, melakukan amalan bukan untuk mengharap keridhaan Allah ta'ala. Wa ghairu dzalika min uyubin nafs, dan yang lainnya dari aib-aib yang ada dalam diri kita. Sehingga kalau kita melihat kekurangan dalam diri kita ini, aib-aib dalam diri kita ini, amal kita belum sempurna, ini akan menghadirkan kehusyuan dalam diri kita. Ya Allah, amalanku masih amburadul, sehingga kita semakin berusaha untuk menghadirkan khusyuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ru'yatu kulli dzi fadlin 'alaika, dengan melihat orang yang lebih dari kita. Ini tips agar kita bisa khusyuk. Satu tadi melihat kekurangan diri, yang kedua lihatlah, pandanglah orang yang lebih di atas kita, ya. Wa huwa antura'i huquqan nasi fatuaddiha. Kemudian kita tengok apakah kita sudah melaksanakan hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Hak tetangga itu apa? Kita menjaga batas-batas. Misalnya jangan sampai kita ambil caplok tanahnya barang 1 meter. Kemudian kalau masak ada baunya, paling tidak masaknya sedikit, kita lebihkan kuahnya lebih banyak. Kita tidak menyakiti hati tetangga dan seterusnya. Wala tara anna ma fa'alu fika min huquqika 'alaihim fala tu'ariduhum 'alaiha. Dan jangan melihat bahwasannya apa yang orang lakukan terhadap saya adalah itu memang hak saya misalnya. Ya, sehingga kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita kepada sesama tetangga, ya, menghormatinya. Hak kita adalah apa? Agar kita tidak disakiti oleh tetangga kita juga. Kita berhak untuk kita hidup nyaman, tidak disakiti dengan suara musiknya yang nyetel kenceng-kenceng, mengganggu telinga, sampai kaca-kaca kayak mau pecah, ya kan? Angin kencengnya soalnya dung 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 gitu ya. Itu hak kita untuk bisa hidup tenang dari gangguan tetangga. Jadi kita memahami apa itu hak dan kewajiban. Wala tutalibuhum bihuquqi nafsika. Jadi kita jangan menuntut kepada orang lain untuk memberikan hak kita, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Wa ta'tarif bifadli dzil fadli minhum, dan harus kita akui misalnya ada orang yang lebih dari kita, memiliki kelebihan atau keutamaan dari kita, kita harus mengakuinya. Watansa fadla nafsika, tapi jangan juga kemudian kita lupa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mungkin kakak kita atau mbak kita kelebihannya adalah lebih cepat menghafal, lebih cantik dari kita, tapi saya lebih penyabar. Jadi kita melihat kelebihan orang lain, juga menghargai diri ini dengan mengetahui kelebihan diri kita sendiri, menghargai diri kita. Wa amma man dalla wa khasya li ghairillah. Adapun orang yang merendahkan diri, khusyuk kepada selain Allah Ta'ala, bi'tiqadi anna hadzal makhluq yastahiqu ta'dhima wadzul wat tawadu lahu fa innahu qad waqa'a bisyirki. Kalau orang yang dia merendahkan diri di hadapan selain Allah Ta'ala, beribadah nyembah-nyembah kepada selain Allah Ta'ala, kepada pohon, kepada orang pintar lah, dengan keyakinannya bahwasannya makhluk ini layak untuk diagungkan, untuk kita merendahkan diri di hadapannya, maka ia telah jatuh kepada kesyirikan. Sehingga kita itu tunduk merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian mengenai al-khusyu' wal khasyah. Bagaimana konsep khusyuk yang benar, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertanyaan silakan untuk diajukan.
Demikian materi kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan minni wa minasyaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.